ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Kalau misalkan Anda disajikan satu piring nasi goreng misalkan gitu kan, sama satu piring yang isinya sayur, buah, kismis, kurma, nggak usah pakai ilmu gizi tinggi lah. Kita udah tahu yang sehat yang mana kan? Apa udah nggak tahu juga itu? Ya, tahu gitu kan? Sebenarnya kita tahu, cuma kenapa kita kerjakan itu? Balik-baliknya kan nafsu kan? Kenapa dimakan? Karena enak. Sudah, kalau enak Pak, repot urusannya. Karena makan untuk memuaskan selera. Bahkan bukan makan untuk memenuhi kebutuhan tubuh gitu kan. Kalau makan sudah untuk memenuhi kebutuhan selera atau mungkin rasa, yang terjadi ya kita akan terus-menerus memuaskan dia. Jadi akhirnya apa? Si rajanya, kata Nabi itu kan, raja itu si kolbu tadi. Ya, imannya, jiwanya itu akhirnya jadi tentara, jadi budaknya aja. Gitu. Jadi kalau mungkin bahasanya adalah, kalau jelas-jelas tidak, kalau halal mah nggak usah dibahas ya. Maksudnya kalau nggak halal nggak usah makan gitu, kamu apapun itunya. Kemudian kalau dia nggak toyib gitu kan, ya nggak usah dimakan, karena emang sinyal kalau sesuatu yang toyib tidak dimakan atau kita makan terus-menerus, akhirnya sinyal dari perut kita sampai ke otak akan bermasalah. Ya, sinyal dari perut ke otak akan bermasalah. Itu sebabnya ada istilah kita mungkin dengar ada good food is good mood gitu kan, bahwa makanan yang bagus itu memang memberikan mood yang baik ke badan. Ya, semakin fresh makanan tadi kita makan, ya. Semakin tidak banyak pengolahan dia dilakukan, maka semakin sehat badan kita. Sebenarnya konsepnya sederhana itu, cuman kan godaannya banyak banget gitu loh. Baru pagi-pagi kita kan misalkan makan kurma 7 butir, minum jahe gitu kan, minum serai, tiba-tiba abang lontong lewat, abang bubur ayam lewat gitu kan. Seperti itulah. Ya. Harus kita paksain kalau boleh saya bilang. Karena apa? Karena emang lama-lama yang terjadi apa? Itu Masya Allah sekalian, mungkin Bapak Ibu belum pernah ngecek ya. Saya kemarin sempat dapat suatu video gitu kan. Video itu dia membahas satu jenis minuman saset gitu kan. Ya. Dengan merek tertentu lah. Waktu dilihat sama dia tuh isinya ternyata 40% gula, 40%-nya gula. Ini saya bilang kalau begini terus kita ya, maka bahasa saya itu program pendiabetesan massal gitu loh. Program pendiabetes masalah, akhirnya ke depan ya bangsa ini ya, Indonesia ini akan kalau begini terus ya, judulnya makan buat rasa, makan buat kesenangan, makan karena enak, ya udah siap-siap aja lah. Akan ketemu nanti orang 15 tahun kena diabetes, akan ketemu nanti orang 20 tahun sudah osteoporosis gitu lah. Seperti itu aja terus ya. Akan terjadi kalau nggak diubah ya konsep ini. Akhirnya kalau kita lihat bagaimana Indonesia katakanlah, negeri kita ini dari dulu katakanlah, kita kan orang tua kita kan menunjukkan bagaimana cara makan atau sarapan yang sehat. Contoh sarapan aja. Ya, mereka makan tepung, teman tepungnya kan dari ubi. Ubinya direbus gitu kan, nggak digoreng karena susah minyak goreng dulu kan. Ya. Akhirnya tepung dimakan tetap sehat karena bukan jenis tepung seperti tepung terigu gitu kan. Mereka makan karbo juga, tapi bukan karbo kayak kita zaman sekarang dari tepung-tepungan kayak begitu. Jadi sebenarnya kenapa terjadi fenomena masalah di pencernaan saat ini, karena memang yang masuk itu sudah bukan lagi sesuatu yang dibutuhkan badan gitu loh. Lebih banyak karena rasa ya. Akhirnya apa? Tadi balik-baliknya metabolisme di badan kita nggak bisa dikerjakan dengan baik. Ya. Jadi sebenarnya kalau boleh saya bilang ya, Indonesia ini kalau kita kembali ke dua hal ini aja, kita kembali ke dua hal ini, dia tiap hari Bapak Ibu badannya ada kemasukan ini, itu insya Allah kan jauh lebih baik badannya, perutnya akan baik ya. Di luar tadi katakanlah masalah di pencernaan tadi, ya. Yaitu apa? Kayak kemarin saya share gitu kan, ada ibu-ibu ya Masya Allah, ya judulnya tuh mungkin pengen nyoba-nyoba gitu kan, ngobatin tiroidnya. Jadi subhanallah, dia ngobatin tiroid dan minum ya ramuan sederhana dia bikin di rumah, modal cuman kunyit, serai sama jeruk nipis gitu kan, sejak lebaran tahun lalu ya. Akhirnya dia minum dan dia sudah kena tiroid sejak 3 tahun yang lalu gitu kan. Akhirnya malah justru hamil gitu kan, dan menariknya lagi ternyata dia sudah menikah sejak tahun 2005, berarti 14 tahun gitu nggak hamil. Gara-gara apa? Saya sangat yakin ada masalah di pencernaannya ya. Sangat yakin ada masalah di pencernaan. Itu sebabnya sebenarnya kalau lagi kita bahas tentang apa yang bermasalah di sana, itu sebenarnya prinsipnya apa? Kalau kita udah jelas nggak sehat, jangan makan gitu aja lah. Ya. Kalau udah jelas nggak sehat, jangan dimakan. Ya. Itu komitmennya ke badan kita. Karena yang perlu Bapak Ibu atau teman-teman dapatkan adalah bagaimana kita mengembalikan jasad ini kepada Allah dalam kondisi yang sehat gitu kan. Sebagaimana Allah dulu menciptakan dalam kondisi yang sempurna. Kembalikan juga dalam keadaan kondisi yang sehat. Ya, jangan terus menerus dizolimi, akhirnya apa? Sisa hidup kita hanya cuma sekedar nabung atau menuai penyakit-penyakit yang kita bisa cegah dari sekarang gara-gara makanan yang enak tadi yang belum tentu sehat juga gitu loh.
Terus bagaimana caranya? Mungkin secara solusi ya, katakan apa tuh namanya, itu semua kita bisa selesaikan. Nah, tapi syaratnya tahu dulu ya. Sering saya ulang berulang. Bapak Ibu coba deh teman-teman di sini dalam ya mungkin seminggu gitu ya. Gak usah makan nasi, gak usah makan tepung, ya, gak usah makan gula, ya, gak usah makan yang mengandung minyak. Seminggu aja dulu kerjain. Ya, kira-kira bisa nggak? Hah? Berat ya? Berat terus sekalian. Memang berat. Tapi kalau udah kebentuk kebiasaannya, nanti Anda bisa. Sebenarnya bisa banyak pilihan sih, tapi karena memang kenapa saya sering saya sampaikan itu berulang-ulang, karena memang sebagian besar yang bikin masalah itu di 4 hal tadi itu, ya. Di 4 hal, apalagi dengan kondisi kita zaman sekarang yang tidak banyak apa ya, tidak banyak gerak gitu kan, tidak banyak gerak, akhirnya apa, gula lagi yang masuk, seperti itu. Ya, jadi 7 hari ke depan, nah misalkan tuh komitmen, nggak ada nasi. Jadi pagi-pagi makannya apa? Banyaklah makanan pagi. Anda bisa bikin ubi rebus ya, ubi singkong rebus gitu, dikasih bumbu sedikit, dikasih minyak zaitun, ya dikasih lada sedikit, dikasih garam, enak. Sehat kan? Kita kalau pagi-pagi kita butuh karbo, memang kita butuh karbo sebagai bahasa itu dia ngidupin kompor gitu kan. Nah, maka Nabi SAW mengajarkan pagi-pagi itu makan kurma. Pagi-pagi makan kurma aja 7 butir cukup sebenarnya. Terus minum apa? Minum jahe mungkin, atau mungkin minum serai gitu kan, atau bapak-bapak yang minum kopi, tapi jangan pakai gula. Ya. Kopi kan manis, Anda minum kopi, manisnya gimana sih? Kopi nggak usah pakai gula, Anda minum terus makan kurma kan jadi manis ya? Bisa kan kayak begitu? Jadi kopinya akhirnya menekan rasa lapar. Itu teman-teman, memang kopi itu kalau coba baca ya, itu emang dia memang menekan rasa lapar kopi itu, atau mungkin teh hijau juga bisa menekan rasa lapar. Makan kurma tuh 7 misalkan, cukup sampai siang. Nah, siang baru makan. Siang nanti baru makan. Polanya gimana? Ya balik-balik ke bagaimana Al-Quran mengajarkan bahwa memang buah itu dimakan awal dulu. Buah dimakan awal dulu. Ya. Kemudian baru habis itu ada proteinnya, nggak apa-apa makan proteinnya. Kita tidak vegetarian, makan aja. Tapi ingat harus ada itunya, harus ada seratnya yang kita dapatkan dari sayur. Nasi boleh nggak? Boleh. Ya, kalau Anda memang pengen tetap makan nasi putih, ya makan aja 1-2 sendok misalkan. Cukup. Sama yang banyak lah. Kan kita bukan anti, kalau saya sampaikan, saya bukan melarang makan karbohidratnya, tapi nasi putihnya gitu loh. Nasi putih kan atau karbohidrat kan kita bisa dapatkan dari banyak sumber karbohidrat, teman-teman, ya. Jagung, kentang, ya ubi, itu banyak banget karbohidratnya. Ya, seperti itu polanya, ya. Ini biar cepat karena waktu nggak banyak ya. Jadi itu. Kemudian setelah itu kan sore katakanlah Anda mau ngemil, boleh ngemil. Ya, ngemil apa ya? Kacang-kacangan. Kacang-kacangan ya, kalau dapat punya almond, makan almond gitu kan, atau enggak kacang-kacang polong-polong yang tanpa direbus gitu kan banyak di Indonesia tuh, edamame gitu kan. Nah, nanti malam jangan makan lagi, karena kuncinya adalah di malam. Kalau malam kita tidak makan, efeknya bagus banget. Malam nggak makan, efeknya bagus banget. Ya, jadi sebenarnya Islam itu agama yang sangat low budget dalam mengajarkan kesehatan, sangat low budget. Ya, kita nggak perlu banyak modal. Ya. Contohnya apa? Ya kalau memang ada mahasiswa pernah tanya ke saya gitu kan. Dia bilang gini, dokter, bagaimana cara kami mahasiswa dengan anggaran yang terbatas ini untuk bisa hidup sehat? Kata saya gampang, banyakin aja puasa, saya bilang. Ya kan? Nanti kalau waktu berbuka datang ke masjid, murah, nggak banyak modal gitu kan? Gitu kan? Kalau makan ya, saya kira mungkin mahasiswa ya justru malah jauh lebih itu ya. Jadi apa namanya lebih mudah gitu kan? Jadi Islam itu agama yang sangat low budget. Ya apalagi kalau kita pakai konsep-konsep terutama puasa. Puasa itu susah bos sekalian. Tapi kalau kita udah biasa dengan puasa, ya kita udah biasa dengan menahan lapar, itu efeknya ke badan, renewing sel kita itu akan sangat luar biasa. Itu sebabnya Nabi kita SAW waktu Nabi waktu Nabi meninggal, Bapak Ibu kalau pernah baca itunya itu kan hadisnya, Nabi itu kan waktu meninggal ubannya berapa? Cuman 11 loh. Uban Nabi itu cuma 11. Beberapa riwayat menyebutkan cuma 3. Ya. Jadi kalau kita bahas uban saja, uban itu kan tanda penuaan. Ya. Semua yang kita makan, ya, pilihannya cuma 2. Kalau enggak dia jadi bikin sehat, kalau enggak dia bikin penyakit. Kalau bikin penyakit bahasa katakanlah medisnya, bahasa ilmiah itu dia menghilangkan elektron. Ya, jadi menghilangkan elektron apa? Dia akhirnya membuat tubuh semakin penuh dengan radikal bebas. Radikal bebas oksidasi ya sudah pasti penuaan. Itu sebabnya zaman sekarang karena yang dilihat, didengar, dirasakan nggak sehat, ya termasuk yang kita lihat akhirnya apa? Bukti salah satu generasi ini bermasalah ya, bermasalah dalam hal kesehatan adalah bagaimana ternyata wanita-wanita zaman sekarang, anak-anak perempuan zaman sekarang rata-rata kan di bawah SMP itu sudah mens. Sekarang ya rata-rata kalau dulu kan rata-rata SMP itu mensnya. Menstruasinya kan, sekarang gara-gara apa? Yang mereka lihat udah nggak sehat, yang mereka dengar udah nggak sehat, yang mereka makan udah nggak sehat, gaul semua orang nggak sehat juga, yang terjadi apa?
penuaan awal, penuaan dini kan. Seperti itu. Kalau sudah penuaan awal, maka otomatis pasti menopause lebih awal. Pasti kemungkinan besar kualitas selnya akan bermasalah. Seperti itu. Jadi itu zaman dulu kalau kita lihat kan rata-rata menarki itu kan ya SMP kelas 1, kelas 2 lah zaman dulu. Itu yang matang rata-rata 15 tahun. Jadi sekarang tuh saya lihat ada kelas 4 SD sudah mens. Ya. Kelas 4 SD yang gimana nggak mens otomatis kan makanan yang nggak sehat yang membuat perut kita bermasalah terus kan apa yang terjadi lama-lama ngasih sinyal juga ke otak yang nggak sehat. Jadi makanan nggak sehat akan memunculkan sinyal untuk menonton yang nggak sehat juga. Jadi korelasi begitu tuh. Makanan nggak sehat, tontonan nggak sehat, gaul sama yang nggak sehat juga. Seperti itu. Ya.